Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur pada Tuhan kalau kita berada di tempat ini untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Kita merayakan Jumat Agung karena kasih-Nya Tuhan mengorbankan dirinya, menghapus setiap dosa-dosa kita, menebus kita semua. Dan melalui bilur-bilurnya kita telah disembuhkan. Amin. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu kepada kami Tuhan, untuk pengorbanan-Mu yang begitu besar buat kami Tuhan. Kami berterima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan pada pagi siang hari ini Tuhan, kami memberi yang terbaik, penyembahan yang terbaik kami panjatkan kepadamu Tuhan Yesus. Biar Engkau bertahta setiap puji-pujian dan penyembahan kami. Biar itu menjadi kesenangan hati-Mu Tuhan. Ucapan syukur kami, ucapan syukur kami yang tak terhingga Tuhan, karena kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Ya Rabba syara para syara. Terima kasih Yesus. Kira basyara para basyara.
mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima
Terima kasih Tuhan. Hal percaya hanya namamu saja yang layak dipuji. Karena Engkau begitu baik Tuhan, sangat baik bagi kami Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu, pengorbananmu. Biarlah kami mau menyenangkan Engkau lebih lagi Tuhan. Biarlah Engkau bertahta atas setiap puji-pujian dan penyembahan kami. Kami siap memuji Tuhan lebih lagi. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Rokan haleluya. Oke, ada sukacita hari ini, amin. Boleh kasih tos kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus baik. Semuanya mari tepuk tangan. Jika penuh kuasa, Kau mulia, Kau ada waktu suka, ada waktu duka, Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, Kau ada waktu suka, ada waktu duka, Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat,
Silakan duduk saudara yang dikasih Tuhan. Saat ini kita akan persembahan. Kita akan memberikan yang terbaik. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu dalam hidup kami Tuhan. Saat ini kami mau memberikan sebagian dari berkat yang Kau titipkan pada kami Tuhan. Biarlah apa yang kami tabur ini dapat memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Dan Kau kembalikan berlipat kali ganda untuk setiap tangan-tangan yang memberi dengan sukacita. Kami siap memberi dengan sukacita hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. For your mercies never fails me all my days. I will held in your hands. For the moment That I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. all my life. You have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God all my life. 'Cause all my life you have been faithful. All my life you have
Kami bersyukur buat pagi ini ya Abah ya Bapa. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar. Terima kasih buat karya salib-Mu Tuhan Yesus bagi kami. Sehingga kami boleh menerima keselamatan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bila saat ini, di Jumat Agung ini kami boleh mengingat pengorbanan-Mu Tuhan buat kami. Seharusnya kami binasa, seharusnya kami yang menanggung hukuman, tapi Engkau datang, rela memberikan nyawa-Mu, darah-Mu tercurah untuk Engkau mati di atas kayu salib demi menyelamatkan kami. Terima kasih ya Abah ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Saat ini Engkau yang ambil alih di dalam perenungan firman Tuhan. Engkau yang mengurapi hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya di balik salib-Mu yang kudus. Sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan itu boleh berkenan padamu dan juga setiap kami yang mendengar boleh mengerti kasih-Mu dan pengorbanan-Mu yang begitu besar buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu mengurapi setiap kami, baik yang di online maupun yang di onsite, untuk kami boleh membuka hati dan kami boleh menerima kasih-Mu, lawatan-Mu. Silakan Roh Kudus, Engkau yang ambil alih. Ini waktu-Mu Roh Kudus, Engkau yang berdaulat penuh. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Kami naikkan doa ini hanya di atas satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara sekalian, puji nama Tuhan. Ya, banyak orang menganggap, oh ini tanggal merah kita libur, kita jalan-jalan. Salah saudara. Justru di hari Jumat Agung ini kita harus datang ke rumah Tuhan. Karena ini adalah hari yang istimewa. Karena pada hari Jumat Agung Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Kenapa? Dia harus disalibkan dan menyerahkan nyawanya buat kita. Karena dia sangat besar kasihnya kepada kita. Pengorbanannya tidak dapat dinilai dengan apapun juga. Pengorbanannya itu begitu besar buat kita. Sampai dia harus mati di atas kayu salib, menanggung penderitaan, bahkan darahnya bercucuran saudara. Hari ini kita akan belajar lewat kebenaran firman Tuhan ini, yaitu kita membutuhkan karya salib Yesus ini. Nah saudara, tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih Tuhan Yesus untuk datang ke dunia ini, untuk mati disalibkan dan untuk menyelamatkan kita. Firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 16, tolong lanjut slide-nya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi tanpa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, kita semuanya akan binasa. Tapi karena lewat karya salib Kristus inilah, saudara, kita semua masih ada di tempat ini. Amin. Puji Tuhan. Ya, karena firman Tuhan yang katakan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Kita akan lihat di sini dengan jelas. Di dalam Ibrani 9 ayat 22 katakan, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tuhan Yesus adalah anak Allah yang sempurna.
Dia rela menjadi anak dombanya Allah. Kalau zaman dulu orang mempersembahkan ke rumah Tuhan, ke bait suci, dia harus bawa kambing, dia harus bawa domba yang tidak bercacat. Tapi itu belum sempurna. Dengan matinya Tuhan Yesus di atas kayu salib inilah terjadi penyempurnaan. Makanya saudara gak repot-repot bawa kambing lagi. Saudara gak repot-repot lagi bawa domba lagi. Karena apa? Semua telah Tuhan Yesus tanggung di atas kayu salib. Pengorbanannya, dia jadi anak domba yang dipersembahkan buat kita, buat saudara, buat saya. Karena itu kita akan belajar ya tentang karya salib Kristus ini. Tuhan Yesus datang ke dunia ini, Allah mengutus Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini bukan untuk menjadi orang besar, bukan untuk menjadi orang kaya, bukan untuk menjadi orang yang termasyur, tetapi untuk mati di kayu salib. Jadi kita akan belajar di sini. Kenapa? Karena kematiannya di kayu salib itu adalah kebutuhan saudara, kebutuhan saya, kebutuhan kita semua. Ya. Karena itu kita akan belajar saat ini karya kematian Kristus di atas kayu salib, kebutuhan terbesar kita. Mengapa? Yang pertama, kita akan lihat di sini. Tolong diklik. Kita membutuhkan Tuhan Yesus yang tersalib karena kita orang berdosa. Yang pertama, karena kita orang berdosa. Dengan jelas firman Tuhan di dalam Roma 3 ayat 23 katakan, semua orang, tidak ada satu orang pun, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan yang kedua, yaitu semua orang telah berbuat dosa. Tolong tetap di pertama. Di dalam Roma 6 ayat 23 katakan, akibat dosa itu kita harus menerima upah. Upahnya apa? Maut. Apa itu maut? Kematian kekal. Ya, kalau saudara cuma mati di dalam dunia ini, itu sementara. Tapi kalau saudara gak kenal Tuhan Yesus, saudara tidak terima Tuhan Yesus, saudara menyangkal Tuhan Yesus, pada saat saudara meninggal, saudara belum kembali ke Tuhan Yesus, kematian kekal, kebinasaan. Oleh sebab itu, yang dapat menyelamatkan kita itu hanya satu. Yang dapat menyelamatkan kita dari dosa itu hanya Tuhan Yesus satu-satunya. Enggak ada jalan lain, hanya satu-satunya. Hanya satu-satunya Tuhan Yesus yang tersalib. Tadi kita udah baca Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Di bawahnya dinyatakan dengan jelas bahwa dengan matinya Tuhan Yesus di atas kayu salib itulah kita mendapatkan keselamatan. Kita mendapatkan kembali kehidupan. Kalau enggak kita harusnya binasa. Kita harusnya menerima kematian kekal. Tapi Tuhan Yesus telah tebus kita lewat karya salib Kristus. Yang kedua, klik selanjutnya. Kita membutuhkan Tuhan Yesus yang tersalib karena cara dan jalan manusia ini tidak dapat menyelamatkan. Jadi kalau orang menganggap dengan berbuat baik kita bisa masuk ke surga. Tidak, saudara, saya katakan tidak. Kenapa? Firman Tuhan dengan jelas katakan di dalam Yesaya 64 ayat 6a. Kebaikan manusia itu hanyalah seperti kain kotor. Dengan jelas dikatakan Yesaya 64 ayat 6a. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor.
Ya, jangan suka merasa oh saya udah baik nih. Enggak. Kebaikan kita itu tidak bisa menyelamatkan. Tapi kalau kita sudah terima karya keselamatan Kristus, maka kita akan melakukan kebaikan. Bukannya dibalik, dengan berbuat baik kita mau terima keselamatan. Tapi kita keterima keselamatan, kita yang harusnya tadi najis, kita yang harusnya tadi penuh dengan dosa. Firman Tuhan katakan dalam Yesaya 64, tadi kita adalah kebaikan kita itu seperti kain kotor. Tapi kalau kita terima Tuhan Yesus, kita sudah dibasuh dengan darah Yesus, kita mau melakukan kebaikan karena Tuhan Yesus adalah sangat baik dan amat baik buat hidup kita. Amin. Ya, jadi bukan terbalik. Harus ditebus dulu oleh Tuhan Yesus. Karena kita terima Tuhan Yesus, maka kita menjadi orang yang melakukan kebaikan. Bukan kebaikan menyelamatkan, tidak. Tapi dengan kita diselamatkan, dengan kita menerima Tuhan Yesus, kita dimampukan untuk melakukan kebaikan. Dan di sini dengan jelas tidak ada seorang pun yang benar yang dapat menolong sesamanya dari dosa. Mazmur 143 ayat 2 dikatakan, janganlah berperkara dengan hambamu ini, sebab di antara yang hidup, ya, tidak seorang pun yang benar di hadapanmu. Jadi nggak ada yang benar di hadapan Tuhan, saudara. Makanya hanya Tuhan Yesus yang tersalib adalah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Yohanes 14 ayat 6 katakan, Tuhan Yesus yang sendiri, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi ini penekanannya, hanya satu jalan, hanya melalui percaya Tuhan Yesus kita menerima keselamatan itu. Kita menerima penebusan dosa itu. Kita dibenarkan bukan karena kebenaran kita, bukan karena kebaikan kita, tapi kita dibenarkan karena Tuhan Yesus rela disalibkan, menanggung dosa kita yang jahat ini, sehingga akhirnya kita boleh dibenarkan. Nah, yang ketiga, kita membutuhkan Tuhan Yesus yang tersalib untuk memperdamaikan, ya, untuk memperdamaikan kita dengan Allah. Karena waktu kita berbuat dosa, dari awal penciptaan, ya, di Adam berbuat dosa, Hawa berbuat dosa, situ terdapat pemisahan antara manusia dengan Allah. Karena Allah yang kita sembah Allah yang kudus. Karena itu akibat dosa kita terputus, kita bermusuhan dengan Allah. Ya, buktinya apa kita bermusuhan dengan Allah? Kita akan lihat slide selanjutnya. Tolong diklik. Ya. Di dalam Kolose 1 ayat 21. Ya, kita bermusuhan dengan Allah karena dosa dan pelanggaran kita. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Jadi dari pikiran kita, ya, hati kita, akhirnya kita berbuat yang jahat. Di situ dikatakan kita bermusuhan dengan Allah kalau pikiran dan hati kita jahat, saudara. Dan yang kedua, kita bermusuhan dengan Allah karena kita mengasihi dunia lebih dari Allah. Yakobus 4 ayat 4 jelas katakan. Ya, slide selanjutnya. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah.
Saudara, hari-hari ini lebih banyak orang, yuk ke gereja, nggak sibuk mau pergi jalan-jalan, ya lebih mentingin. Atau yuk ke gereja, nggak dong, aku ada janji hari ini ada olahraga, ya yuk ke gereja. Waduh, aku masih repot, kerjaanku banyak. Nah inilah kita menjadikan diri kita bersahabat dengan dunia, tapi kita nggak punya waktu buat Allah. Kita musuh Allah, ya. Kita memusuhi Allah melalui hal-hal yang jahat, yang negatif, yang tersimpan dalam hati dan pikiran kita. Karena itu kita harus menawan pikiran kita ini. Jangan suka berpikiran yang jahat. Amin saudara sekalian. Matius 9 ayat yang keempat katakan, tapi Tuhan Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Tuhan tahu sampai kedalaman hati kita. Gak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Oleh karena itu hanya Tuhan Yesus yang tersalib yang dapat memperdamaikan kita dengan Allah. Di situ salib Kristus adalah jembatan untuk kita memperoleh keselamatan, untuk kita memperoleh pendamaian dengan Allah. Nah, ketika itulah firman Tuhan katakan di dalam Roma 5 ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru, ya waktu kita masih seteru, waktu kita masih belum percaya Tuhan Yesus, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Lebih-lebih kita yang sekarang, waktu kita sudah terima Tuhan Yesus, kita telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Amin saudara. Mau lebih lagi mengasihi Tuhan Yesus, saudara sudah memahami bahwa lewat kasih Tuhan yang besar, karyanya yang besar, sehingga kita memperoleh keselamatan. Yuk kita bangkit berdiri, kita naikkan satu pujian. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Amin saudara. Kita renungkan betapa besar kasih Tuhan buat kita. Tanpa salib Kristus kita tidak akan memperoleh keselamatan. Tanpa salib Kristus kita tidak memperoleh penebusan dosa. Karena itu lewat pujian ini, masing-masing kita introspeksi diri. Apakah kita masih menyimpan kepahitan? Apakah kita masih menjadi seteru Allah dengan kita mengabaikan persekutuan yang intim dengan Dia, dengan melupakan Tuhan di tengah kesibukan kita? Hari ini kita mau kembali katakan, Tuhan ampuni aku. Kalau begitu besar kasih-Mu kepadaku, aku telah menerima keselamatan ini. Biarlah Tuhan lewat kebenaran firman-Mu ini, kami mau kembali mengingat kasih-Mu yang begitu besar. Bahkan Engkau rela menderita, dicambuk sampai daging-Mu terlepas, darah bercucuran, tangan-Mu dipaku demi menyelamatkan. Kaki-Mu dipaku, bahkan lambung-Mu ditikam, dan Engkau dipakaikan mahkota duri. Kau begitu menderita Tuhan. Saat ini kami mau renungkan apa yang Tuhan Yesus Engkau telah lakukan buat kami, supaya kami lebih menghargai akan karya salib-Mu yang Engkau telah berikan buat kami. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup
melakukan mujizat terbesar dalam hidup kami, yaitu karya keselamatan yang telah Engkau berikan buat kami, sehingga kami memperoleh kehidupan yang kekal. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom semuanya. Hari ini adalah Jumat Agung, di mana kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Kita akan merenungkan kembali kasih Tuhan Yesus yang luar biasa bagi kita semua. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada apa dengan manusia sehingga Tuhan Yesus harus datang dalam dunia ini? Alkitab berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, mati, tempatnya di neraka. Neraka adalah tempat yang sangat mengerikan. Jangan sampai masuk neraka. Karena itu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita semua. Bagaimana cara Tuhan Yesus menyelamatkan kita? Alkitab berkata, Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa, dijadikan dosa oleh karena kita semua. Supaya di dalam Dia, yaitu kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, dibenarkan oleh Allah. Apa arti dari ayat ini? Tadi dikatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, mati. Jadi Tuhan Yesus harus mati menggantikan saudara dan saya. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Kalau kita melihat cara mati Tuhan Yesus, saya katakan sangat-sangat tidak manusiawi. Alkitab menuliskan ada 10 tahap penderitaan Tuhan Yesus. Dari Taman Getsemani sampai Golgota. Sangat mengerikan. Tahap yang pertama, ketika berada di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa dalam keadaan ketakutan. Sampai peluhnya seperti tetes-tetes darah yang jatuh ke tanah. Pada saat itu seorang malaikat turun untuk menguatkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Tuhan Yesus berdoa 3 kali kepada Bapa, tapi Bapa tidak menjawab. Di sini Tuhan Yesus tahu bahwa Dia harus mengalami penderitaan ini. Di sini Tuhan Yesus mengajar kepada kita bahwa di dalam doa kita boleh menawar, tapi jangan memaksakan kehendak. Bagi yang sekarang dalam keadaan ketakutan, kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus pernah mengalami ketakutan untuk menebus dosa kita semua. Karena itu datanglah kepada Tuhan Yesus. Dia pasti mampu dan mau menolong kita semua. Tahap yang kedua, Tuhan Yesus ditangkap. Dia dituduh dengan bermacam-macam tuduhan. Diludahi, mukanya ditinju, dipukul. Tapi Tuhan Yesus tidak membalas. Di sini Tuhan Yesus mempraktekkan apa yang Dia ajarkan kepada kita. Agar kita mengasihi dan berdoa bagi orang-orang yang membenci kita. Mengutuk kita, mencaci maki kita. Jikalau kita hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kita, apa jasa kita? Karena orang-orang berdosa pun juga mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka.
Tahap yang ketiga, Tuhan Yesus dibelenggu dan diadili. Waktu Tuhan Yesus diadili oleh Pilatus, ternyata tidak didapati kesalahan yang membuat Tuhan Yesus harus dihukum mati. Sementara itu orang-orang Yahudi terus berteriak-teriak supaya Tuhan Yesus dihukum mati. Salibkan dia! Salibkan dia! Akhirnya Pilatus menyerahkan Tuhan Yesus untuk disalibkan. Tahap yang keempat, Tuhan Yesus dicambuk. Proses awal dari penyaliban, jubah Tuhan Yesus dibuka dan dihukum cambuk. Dua algojo bergantian menghunjamkan cambuk ke punggung Tuhan Yesus. Ujung cambuk itu terbuat dari potongan tulang dan potongan besi. Tiap kali cambuk itu dihunjamkan ke punggung Tuhan Yesus, itu menimbulkan luka yang dalam. Tuhan Yesus berteriak-teriak kesakitan. Darah Tuhan Yesus bercucuran. Tuhan Yesus bermandikan darah. Tahap yang kelima, kepala Tuhan Yesus diberi mahkota duri. Duri ditancapkan di kepala Tuhan Yesus dengan cara dipukul. Sakitnya luar biasa. Darah bercucuran. Tahap yang keenam, Tuhan Yesus memikul salib. Dalam kesakitan, berlumuran darah, ditambah semalaman Tuhan Yesus tidak tidur. Tuhan Yesus harus memikul salibnya. Tuhan Yesus jatuh, bangun, karena dia tidak kuat. Maka Simon dari Kirene disuruh menggantikannya. Tahap yang ketujuh, tangan dan kaki Tuhan Yesus dipaku. Sakitnya luar biasa. Darah bercucuran. Tahap yang kedelapan, Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib. Pada saat itu Tuhan Yesus menderita secara lahir maupun batin. Secara lahir dia merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Dan juga merasa sesak karena ada cairan yang menekan jantungnya. Secara batin, Tuhan Yesus menderita karena Tuhan Yesus melihat semua orang yang lalu lalang menghujat dia. Ahli-ahli Taurat, tua-tua, imam-imam menghujat dia. Bahkan salah satu penjahat di sebelahnya juga ikut menghujat. Tahap yang kesembilan, Tuhan Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapa. Sekitar jam 12 siang sampai jam 3 petang, tiba-tiba langit di sekitar Golgota menjadi gelap. Tuhan Yesus gelisah. Dan dia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapa. Orang yang berdosa pada hakikatnya dipisahkan dari Bapa. Jadi untuk menebus orang yang berdosa, maka Tuhan Yesus harus merasakan ditinggalkan oleh Bapa. Dipisahkan dari Bapa. Saya percaya ini adalah puncak penderitaan Tuhan Yesus. Penderitaan lainnya tidak ada artinya dibandingkan merasa ditinggalkan oleh Bapa. Bagi saya, kalau saya tidak bisa merasakan hadirat Tuhan, itu adalah hal yang paling berat dalam hidup saya. Karena itu saya selalu setiap hari menjaga langkah-langkah dalam hidup agar saya terus mengalami hadirat Tuhan. Kalau ada dosa, harus cepat diselesaikan supaya terus merasakan hadirat Tuhan. Saya berharap kita semua juga melakukan hal yang sama seperti itu. Kalau ada di antara kita yang sudah tidak merasakan hadirat Tuhan, dan kita menganggap itu hal yang biasa, kita harus bertobat. Tidak ada yang lebih berbahagia daripada kalau kita berada dalam hadirat Tuhan. Bapak kita berkata, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Artinya di dalam hadirat Tuhan ada sukacita dan kebahagiaan yang berlimpah-limpah. Tahap yang ke-10. Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. It is finished. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Lalu Tuhan Yesus mati. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian? Mengapa tidak dengan cara yang mudah? Dipenggal kepalanya, selesai.
Mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan bermandikan darah? Alkitab katakan, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Untuk mengampuni dosa saudara, dosa saya, Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian. Selain itu, apalagi yang Alkitab katakan dengan cara mati Tuhan Yesus yang seperti itu? Yang pertama, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kedua, penderitaan kita yang dipikulnya. Dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Tuhan Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tapi pada hari yang ketiga Dia dibangkitkan. Haleluya! Tuhan Yesus tidak selamanya mati, tapi pada hari yang ketiga Tuhan Yesus dibangkitkan. Apa yang Alkitab katakan kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit? Yang pertama, sia-sialah pemberitaan firman Tuhan. Saya di sini memberitakan firman Tuhan, tidak ada artinya, sia-sia. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus bangkit. Pemberitaan firman Tuhan menjadi tidak sia-sia. Hal yang kedua, kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kita. Dan kita akan tetap mati di dalam dosa-dosa kita. Demikian juga dengan orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Mereka akan tetap binasa. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus bangkit. Kita tidak akan mati di dalam dosa-dosa kita. Tetapi kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Haleluya! Hal yang ketiga, kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit, kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus bangkit. Kita bukan orang-orang yang paling malang, tetapi justru orang yang paling beruntung dari segala manusia. Ada berapa banyak orang-orang yang paling beruntung dari segala manusia? Boleh angkat tangan kita. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Karena Tuhan Yesus hidup, maka ada hari esok. Karena Tuhan Yesus yang pegang hari esok saudara dan saya, Dia hidup. Dia berkata kepada kita semua, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir apa yang akan kamu makan, apa yang akan kamu minum, apa yang akan kamu pakai. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu di sorga tahu, kamu memerlukan semuanya itu. Karena itu,
Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya, apa yang saya butuhkan? Apa yang saya butuhkan akan ditambahkan kepadamu. Yang percaya katakan, amin. Karena Tuhan Yesus hidup, maka mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus masih ada sampai dengan hari ini. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, orang kusta menjadi tahir, dan kepada orang-orang miskin diberitakan kabar baik. Karena Tuhan Yesus hidup, maka tema yang Tuhan berikan untuk tahun 2025 adalah bahwa tahun 2025 adalah tahun penuaian. The year of harvest. The year of harvest. Tahun 2025 adalah tahun penuaian jiwa-jiwa yang besar. Dan yang terakhir, sebelum Tuhan Yesus datang kembali, Roh Kudus Pentakosta ketiga sedang bergerak ke seluruh dunia. Harvest now. Jesus for everyone. 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 Hari-hari ini Tuhan selalu mengingatkan kepada kita tentang tahun 2033. Banyak organisasi-organisasi Kristen, aliran-aliran kekristenan yang sepakat bahwa target untuk menyelesaikan amanat agung adalah tahun 2033. Sesuai dengan Matius 24 ayat 14 yang mengatakan, kalau Injil Kerajaan ini sudah diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Dengan kata lain, kalau amanat agung sudah selesai, baru setelah itu tiba kesudahannya. Baru setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kata baru sesudah itu, tidak ada seorang pun yang tahu itu kapan. Bisa 1 hari, 1 minggu, 1 tahun, yang jelas tidak akan lama. Sebab Tuhan Yesus berkata, aku datang segera. 1 Petrus 4 ayat 7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan waspadalah supaya kamu dapat berdoa. Jadi dalam menunggu kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya yang sudah semakin dekat, kita harus banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Untuk itu kita harus menguasai diri kita dan selalu waspada. Artinya berjaga-jaga. Syarat utama untuk menyelesaikan amanat agung adalah kolaborasi antar gereja-gereja Tuhan. Untuk itu gereja Tuhan harus unity. Jangan saling menyakiti satu sama lain. Perlu ada kerendahan hati. Jangan memikirkan kepentingannya sendiri saja. Tetapi kepentingan orang lain juga harus diperhatikan. Semangat untuk mencari jiwa atau penginjilan dari anak-anak muda hari-hari ini harus diarahkan yang benar. Bukan diarahkan menginjil di gerejanya orang lain dengan cara yang tidak beretika. Ingat, iblis kalau tidak bisa menghambat penuaian jiwa, dia justru akan mendorong supaya penuaian jiwa terjadi dengan cara-cara yang tidak beretika, supaya terjadi kekacauan, sehingga kolaborasi tidak terjadi. Akibatnya akan menghambat penyelesaian amanat agung. Motivasi dalam penuaian jiwa harus jelas bahwa itu untuk menyelesaikan amanat agung. Sebab Tuhan Yesus akan datang segera. Motivasinya bukan supaya gereja saya kelihatan hebat, paling benar, terkenal. Saya terkesan dengan kesaksian Pendeta Ruben Adi, Ketua Umum GBI. Dia diberi nasihat oleh ayahnya, Pendeta Julius Ishak. Jangan berusaha jadi pendeta yang terkenal, tapi jadilah pendeta yang masuk surga. Amin. Di menara doa pelayanan Jumat kita, banyak dari sinode-sinode lain yang datang. Saya selalu mengatakan bahwa saya tidak akan menggebikan Anda.
Anda tetap di sinode masing-masing. Dan mari kita berkolaborasi untuk menyelesaikan amanat agung. Satukan kami ya Tuhan, bersama dengan tali yang tak putus. Satukan kami ya Tuhan, bersama dengan kasih sempurna. Allah kami satu, Raja pun satulah. Tubuh Kristus satu, sebab itu ku nyanyi. Tahun 2025 adalah tahun penuaian berkat secara materi. Pesan Tuhan yang sangat kuat kepada kita untuk mengalami penuaian berkat secara materi, yaitu kita harus memberikan persepuluhan. Persepuluhan masih berlaku sampai hari ini. Kalau ada orang yang berkata bahwa persepuluhan adalah tidak relevan untuk zaman ini, dengan alasan yang pertama, persepuluhan adalah bagian dari hukum Taurat. Yang kedua, pada zaman anugerah ini, memberi kepada Tuhan tidak dibatasi persepuluhan saja, tapi semau-maunya berapa yang mau diberikan, termasuk mempersembahkan seluruh hidup kita. Apakah pendapat ini benar? Jawabannya, ini tidak benar. Yang jelas, persepuluhan dimulai oleh Abraham yang memberikan persepuluhan kepada Melkisedek sebagai gambaran pemberian kepada Kristus. Ini zaman sebelum hukum Taurat. Persepuluhan adalah jumlah minimal yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, kalau yang minimal ini saja dipermasalahkan atau ditolak, apalagi yang lebih besar, bahkan mempersembahkan seluruh kehidupan ini. Itu bohong. Persepuluhan kita berikan karena kita mengasihi Tuhan. Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Dia memberikan hidupnya untuk kita. Masakan kita tidak akan memberi kepada Tuhan? Bahkan seluruh hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Jadi sekali lagi, saya katakan bahwa persepuluhan masih berlaku sampai hari ini. Sesuai dengan Maliakhi 3 ayat 8 sampai dengan 12. Kalau kita mempersembahkan persepuluhan, maka kita akan diberkati berlimpah-limpah. Kita akan disebut berbahagia karena kita akan bersuka cita. Haleluya. Pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Mari angkat tangan kita, berbahasa roh. Tuhan, memasuki tahun 2025, tahun yang sulit ini Tuhan. Hamba-Mu tahu berkat-Mu melimpah buat anak-anak-Mu. Mereka yang memberikan persepuluhan akan Tuhan berkati berlimpah, limpah, limpah. Terima, 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 terima. Tuhan,
Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk ke dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami semua. Engkau harus turun dari sorga mulia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan Tuhan betapa baiknya Engkau itu. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Kau bela, Kau berkati kami. Engkau sembuhkan, Kau ajar kami. Ya Bapa, terima kasih. Engkau hajar juga kalau kami berbuat salah. Ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kau ampuni kami. Itu Engkau ya Abah. Itu Engkau ya Abah. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang berdoa. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Akui. Akui di hadapan Tuhan. Supaya kita diberkati. Supaya kita diberkati. Ampuni Tuhan. Ampuni saya. Ampuni, ampuni. Ampuni kami semua Tuhan. Ampuni. Bapak, Kau lihat anak-anak-Mu. Yang saat ini sedang ada di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Bapa. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Amin. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Selain kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara. Jangan diam. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan. Tuhan terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Bapa berdoa buat anak-anak-Mu semua. Tuhan, Engkau jamah kami. Terima kasih Engkau mengurapi kami. Terima jamahan Tuhan hari ini. Terima. Terima pengurapan Tuhan. Terima. Oh, rada-bada-bada-bada-bada. Oh, rada-bada-bada-bada. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi
bagi Tuhan, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas anugerah-Mu hari ini Tuhan, untuk ibadah yang kami lakukan untuk Jumat Agung ini Tuhan. Dan kami juga mau memberkati Tuhan Ibu Helen yang sudah menyampaikan firman-Mu pada hari ini Tuhan, untuk mengingatkan kembali pada kami bahwa salib-Mu Tuhan menyelamatkan kami untuk kami mendapatkan kehidupan yang kekal, dalam kehidupan kami yang kekal nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk gembala pembina kami Tuhan, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotara Harjo beserta para wakilnya Tuhan. Engkau memberkati dia Tuhan dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Biarlah dia menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, dan visi misi yang disampaikan pada kami semua Tuhan. Engkau juga memberkati Tuhan segala gembala rayon Tuhan, gembala cabang dan gembala CK4 Tuhan. Kami juga berdoa bagi Bapak Weliar Kauntu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati dengan urapan Tuhan turun atas mereka semua Tuhan. Kami berdoa Tuhan juga untuk Gembala GBI Palem Galaksi Tuhan, Bapak Gembala Immanuel Stopo Tuhan. Engkau memberkati Tuhan dengan urapan-Mu yang kudus Tuhan. Engkau memperluas wilayah pelayanannya Tuhan, dan berkat-Mu tercurah bagi Pak Immanuel beserta keluarganya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan saat ini Tuhan untuk Indonesia, untuk pemimpin Indonesia, untuk presiden Tuhan dan wakil presiden. Engkau berkati mereka Tuhan. Biarlah mereka memimpin Tuhan untuk Indonesia Tuhan dengan roh yang takut akan Engkau, dan mereka menjadikan bangsa ini bangsa Indonesia yang mengasihi Tuhan dan menghormati nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk penuaian jiwa Tuhan. Engkau memimpin semua Tuhan. Kiranya orang dapat mengenal Engkau dan jiwa-jiwa diselamatkan Tuhan, dari yang tua sampai yang muda Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk generasi muda, generasi sekolah minggu sekalipun Tuhan. Kami berdoa untuk mereka Tuhan. Biarlah Engkau yang memulihkan, Engkau yang menjangkau jiwa-jiwa ini Tuhan. Bapa, kami berdoa juga Tuhan untuk pemilik gedung ini Tuhan. Kiranya berkat Tuhan berlimpah Tuhan, usahanya diberkati, memberikan sehat dan kuat Tuhan, dan Engkau juga melindungi dia Tuhan. Bapak, kami berdoa juga Tuhan untuk RW 17 di Ruko 1000 ini Tuhan. Semua pengurusnya Tuhan, Engkau berkati dengan kesehatan, kekuatan dan keamanan di ruko ini, di sekitar ruko ini Tuhan. Engkau yang memimpin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu di Home Palem Galaksi ini Tuhan, bagi yang di onsite atau online Tuhan. Engkau yang memberkati, Engkau yang memberi jalan keluar kalau ada yang salah Tuhan. Kalau ada yang masalah, Engkau beri kesehatan dan kekuatan Tuhan. Berkat-Mu tercurah melimpah Tuhan. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk pelayan hari ini Tuhan, baik asar kolektan, guru sekolah minggu, pemimpin jemaat Tuhan, dan imam musik multimedia semua Tuhan. Kami berdoa untuk mereka Tuhan. Kiranya saat ini Tuhan kami siap semua Tuhan untuk menerima berkat-Mu, yang biarlah mata kami tertuju kepadamu saja Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus mengucap syukur. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
Engkau besar Tuhan. Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Kita angkat kedua tangan kita di momentum daripada perayaan kematian Tuhan Yesus. Darah Yesus mengalir, yang pertama untuk menyembuhkan yang sakit, yang kedua Dia menghapus semua dosa kita dan memberi kita supaya kita beroleh hidup yang kekal. Adakah di tempat ini saudara yang mengalami sakit secara fisik? Percayakanlah bahwa darah Yesus sanggup untuk menyembuhkan engkau. Sebelum kita menerima doa berkat ini, taruh tanganmu di bagian mana tubuhmu yang engkau rasakan sakit. Dan angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Orang yang percaya akan melihat mujizat. Oh, raladama syata karaladama karaladama syata karaladama syata karaladama. Aku berdoa Bapa, sesuai dengan janjimu, apa yang telah Engkau lakukan Tuhan ribuan tahun yang lalu. Darahmu itu, bilur-bilurmu menyembuhkan. Saat ini terimalah kesembuhan, 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 kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kematian Tuhan Yesus juga memberikan yang miskin menjadi kaya. Jika engkau mengalami saat ini kesulitan ekonomi, tahun ini adalah tahun di mana Tuhan mencurahkan berkat-Mu. Engkau tinggal angkat kedua tangan-Mu, curahkan berkat-Mu Tuhan. Curahkan berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah turun. Turun berkat Abraham, berkat orang percaya itu turun berlimpah. Sorga terbuka. Apa yang tidak mungkin, berkat apa yang tidak mungkin menjadi mungkin terjadi dalam hidupmu. Berkat yang tidak terduga, berkat orang fasik, berkat seberang lautan, berkat bangsa-bangsa itu turun dalam hidupmu, sehingga Tuhan dimuliakan. Oleh sebab itu terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Bapa di sorga, di dalam kasih sayang daripada Tuhan Yesus. Penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, dan kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus dan tinggal bersama Dia kekal untuk selama-lamanya. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan berkati saudara.